Saya datang, akhirnya saya duduk. Nah, lagi duduk itu uh, di samping saya tuh ada kayak manusia kayak setengah cebol itu, pendek gitu, pendek tapi berbulu yang dia. Saya kaget ya kan. Kebetulan saya dianugerahi bisa melihat seperti itu ya, yang dia Bisa melihat hal goib gitu Kang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Kang Ipul Misteri, channel yang menceritakan tentang kejadian-kejadian misteri yang dialami oleh Kang Ipul. Selamat pagi kita Kang Ipul ya. Siap, Kang Dioran. Kang Ipul, kira-kira malam ini punya cerita apa Kang ke kita Kang? Nah, ini pengalaman saya waktu kerja di Padang. Padang Kang? Oh, Padang Sumatera Barat Kang? iya, di Bukit Tinggi. Di Bukit Tinggi guys. Jadi Bukit Tinggi waktu itu saya ditugaskan kerja di Bukit Tinggi di daerah Baso. Daerah Baso? Jadi dari Bukit Tinggi itu turun lagi ke bawah. Dekat Padang Panjang mungkin Kang ya? Bukan ya? Jadi dia perbatasan arah ke apa sih itu? Jalur jalan ke Medan sana kan. Oh gitu Ke Kang. Pagaruyung. Jadi di sana itu saya mengerjakan proyek. Kemudian proyek di sana itu kan proyek, kebetulan proyek itu di lahan yang kosong. Lahan yang kosong, Kebetulan lahannya itu menurut cerita orang situ tuh bekas guguran Gunung Merapi. Kuburan kan? Kuburan Kuburan Kang Dion. Udah serem aja. Jadi itu bekas guguran. Ini lahan kosong itu Bukit hutan ya, atau bukit gitu. berbatu Kang Dion. Nah, jadi karena juga pengerjaannya lumayan sulit karena batunya besar-besar gitu kan. Ada yang bisa dipecahin dan ada juga yang enggak. Ada yang bisa bikin. Nah, awal ceritanya tuh proyek tuh singkatnya udah selesai. Ya. Tinggal dari kelistrikan lah pada saat itu Kang Dion. Jadi kelistrikan tuh untuk otomatis dari kalau PLN itu mati, genset ini hidup. Oh gitu. Ya kan. Jadi udah mau selesai, kendalanya di situ, proyek itu belum selesai, belum bisa serah terima ya kan. Ya. Kebetulan saya berkawan dengan namanya Panjang ya kan. Panjang. Panjang itu asli orang situ atau emang teman satu kerja? Teman satu kerja. Teman satu kerja. Nah jadi karena itu Kang Dian, jadi saya tuh heran gitu kan. Kok Panjang ini pulang biasanya pulang bareng ya kan? Ini pulangnya kok jam 3, kadang jam 4 gitu kan. Jam 3 hampir pagi. Terus ini kok pulangnya pagi terus gitu kan. Kenapa selama 3 hari saya perhatiin gitu. Nah, akhirnya pas hari ketiga keempat tuh saya nanya, Pak, kenapa sih pulangnya kok larut pagi gitu loh? Sampai pagi dini hari lah kan? Dini hari ya kan? Terus, iya Kang, tuh genset susah banget nyala kan. Tanya nyala gimana sih? Iya udah 3 hari udah datangin juga dari tim ahli dari Jakarta, tetap nggak bisa juga. Ya udah, ntar saya main ke sana deh, ke sana. Ya tuh Kang, ditunggu ya. Iya kan. Nah, pas habis zuhur saya ke sana, terus lagi ada orang banyak. Saat itu juga ada orang yang ya nggak tahu ya, mungkin dia lagi baca-baca atau apa. Dia pegang tasbih, kebetulan pekerja juga. Ininya Panjang itu rekannya, dia entah dia megang tasbih lah, pokoknya dia baca-baca apa, akhirnya mukul tembok tuh, dung. Ya ada apa ya gitu. Kesurupan apa ya gitu kan. Dan ternyata dia bilang nggak sanggup gitu kan. Itu habis mukul tembok itu bilang nggak sanggup gitu kan. Nggak sanggup kenapa gitu. Nah, saya datang, akhirnya saya duduk. Nah lagi duduk itu di samping saya tuh ada kayak manusia kayak setengah cebol itu,
kaget ya kan. Kebetulan saya dianugerahi bisa melihat seperti itu ya, yang Bisa melihat hal goib gitu Kang ya. Tapi ini makhluk yang itu tuh emang ini Kang, memang ini tuh memang makhluk halus gitu Kang. Iya, Oh. karena dari bentuknya juga kayak berbulu ya, terus Dan Kang Ipul lihat itu masih siang itu kondisinya. itu posisi siang, Siang. sekitar jam 2-an, jam 2 siang. Jadi pas saya lihat, kebetulan saya lagi ngerokok, yang dia ngerokok, dia minta rokok yang saya lagi rokok. Oh. Ya, Karena Kang Ipul juga bisa melihat dia, nggak taunya Kang Ipul bisa makhluk interaksi. itu sempat minta rokok sama Kang Ipul. Iya, komunikasi lah sama Komunikasi saya. ya Kang Ipul ya. Akhirnya saya bilang, udah kalau mau mat nih, kata saya. Hmm. Terus saya tanya, ya kan, kamu emang yang nunggu di sini ya? Iya. Ya, Jawab dia Kang. iya. Itu sebenarnya bisa komunikasi kan? Oh gitu Kang. Bisa komunikasi. Bisa kalau kitanya memang punya anugerah seperti itu. Ya. Nah pas itu, kenapa orang ganggu orang kerja? Saya bilang. Padahal itu siang gitu Kang. Oh, nah dia dengan nada marah itu yang ngomong, dia berisik. Orang sini berisik. Jadi ada kemungkinan si genset ini nggak nyala, lampu ini nggak nyala karena dihalang-halangi sama Oh, dia. gitu. Kan dia. Gitu, guys, jadi kan dia. Ada makhluk halus Iya, yang ganggu gitu pekerjaan lah gitu di siang Iya. hari itu Kang ya. Pas ini lu pindah kalau berisik, saya bilang nggak mau. Terus dia ngasih syarat, minta telur minta telur apa, telur yang baru keluar, kan mustahil kita tahu. Iya. Telur baru pertama ayam bertelur, Masa harus mau ditungguin gitu iya Kang? kan kurang ajar ya kan. Akhirnya saya bilang, saya ngomong sama pekerja, sama bos yang di situ lah, Pak beliin ayam telur ayam kampung aja. Saya bilang ayam negeri aja 2 biji, kata saya. Terus pas ini berangkatlah itu orang itu tersebut ke warung ya kan, beli telur. Iya. Nah, beberapa saat kemudian dia Turutin lah, cariin telur ya. dia datang ya kan, orang itu datang, ini Pak telurnya, katanya. Terus saya bilang, oh telur mau diapain? Terus, saya masih nyoba ini kan supaya baik-baik aja lah gitu kan sama si makhluk tersebut. Iya. Akhirnya minta dibawa ke belakang dan dikubur ya kan. Oke, kata saya masih nurutin aja Kang Dion saat itu kan. Nah pas ini habis dikubur dia bilang gini, gue mau pindah tapi mau dianterin. Iya, ngomong begitu. Dia mau pindah tapi maunya dianterin. Iya. Nah saya bilang nggak mau, gitu. Itu saya unjukin aja tempatnya, gitu. Kita tunjukin ya tempatnya, gitu. Nanti saya giring ke sana. Ya udah. Akhirnya pas saat itu juga kebetulan saya ngelihat di belakang itu ada toren tua dari beton, ya tinggi. Situ ada juga kamar mandi yang udah nggak kepake ya. Ya udah kamu pindah ke sana. Dia mau lah pindah ke sana Kang Dion. Menurut saya kan udah aman tuh, Iya. udah pindah ya, betul emang udah nggak ada di situ ya. Kan? Tapi beberapa saat kemudian dia datang lagi Kang Dion. Nah, Datang lagi. Datang yang lagi. makhluk halus tadi itu yang kecil Saya itu bilang, kamu kok nggak bisa nggak bisa diatur lah gitu kan. diatur? Saya bilang udah dipindah. Nggak mau katanya. Di sana ada yang lebih kuat. Kalau di sana lebih kuat, saya dijadiin budak di sana Oh, katanya. gitu. Jadi di Jadi dia nggak mau. toren itu Ada yang lebih kuat. ada yang lebih menurut kuat dia, lagi ya makhluk kan. halus seperti dia. Saya pikir saya juga ketawa ya sampai serem juga gitu, ketawa sambil serem gitu. Kenapa? Oh di sana tuh begitu juga ya gitu. Terus pas ini, nah kebetulan saya berpikir kemana ya, ngelemparin dia ya gitu. Jadi Kang Ipul jadi harus berpikir lagi, harus saya tempatkan di iya, mana nih dimana. kayak gitu kan ya. Nah kebetulan kan ada tempat, saya ngeliat tuh ada di bawah itu ada rumpun bambu kuning ya kan. Rumpun bambu kuning itu apa Kang? Jadi kayak bambu kuning gitu. Oh, bambu kuning. Jadi, pohonnya udah banyak gitu. Oh, kan. udah Jadi, lebat lah di situ ah, gitu ya Kang ya. Akhirnya
Ya udah, saya tunjukin. No, pindah ke sana no. Iya. Ada inian bambu kuning. Saya bilang, mau ya. Betah di sana. Dia saya kirim ke sana, akhirnya ya ini di sana. Nah, setelah selesai, saya bilang, Anjang, coba nyalain gitu kan. Akhirnya dinyalain. Yang tadinya ini nggak bisa nyala dan nggak ketahuan permasalahannya, Kang Dion. Akhirnya pas di kontak, pas di saklarnya kuncinya itu kan kuncinya 2 harus bareng ya kan. Pas itu dinyalain baru kelihatan. Oh gitu. Penyakitnya itu di twist. Oh gitu. Jadi dia putus terus gitu kan. Nah, penyebabnya apa? Mungkin juga dia penyebabnya si makhluk tadi atau juga. Tapi yang anehnya itu saat itu si ahli yang dari Jakarta itu nggak bisa nanganin yang dia nggak bisa nanganin. Memang yang didatangkan dari Jakarta itu emang udah spesialis untuk spesialis ya kan untuk menyelesaikan itu hal seperti itu ya kan. Dia malahan datangkan dari yang buatnya kan. Pas udah dinyalain, kuncinya dinyalain, terus baru ketahuan. Akhirnya ketahuan kan, digantilah tulisan tersebut. Setelah tulisan itu diganti, pas PLN ya ini nyalain saklarnya, terus semua dinyalain, PLN dimatikan, nyala, langsung genset itu hidup. Hidup Kang Dion. Kayak ya heran, lucu tapi takut juga kan. Iya. Makanya kayak gitu ada ya gitu kan. Jadi akhirnya Kang Ipul menyimpulkan karena memang keberadaan makhluk yang kecilnya tadi Kang ya. Ya menurut dia itu berisik katanya gitu. Jadi seolah-olah mungkin pikiran si ahli tersebut atau orang-orang tersebut terpengaruhi oleh makhluk tersebut, dipengaruhi supaya tidak ketahuan permasalahannya apa, sehingga dia nggak nyala karena padahal dia berisik. Hanya masalah sepele gitu. Iya, dia itu berisik padahal hal yang sepele itu. Jadi setelah dipindahkan makhluk yang halus tadi kecil gitu bentuknya itu dipindahkan ke pohon-pohon bambu kuning itu, dia merasa betah di situ. Akhirnya genset itu bisa ketahuan penyakitnya. Iya betul. Tapi ada satu kendala Kang Dion. Ada lagi masih kendala. Itu gerbang masuk proyek Kang Dion. Jadi setiap hari, kebayang sama Kang Dion, saya setiap hari pasti ngelihat dia di bambu. Makanya saya kalau pulang malam itu kalau nggak ada temen saya nggak mau, karena masih dia ada, karena saya tahu dan ngelihat dia ada di sana gitu kan. Ya, tapi sering menampakkan itu kan buat ke apa teman-teman kerja yang lain. Enggak sih, enggak. Ya. Cuman saya aja gitu yang ngelihat gitu kan. Makanya kalau saya udah tempat melewati pas pulang, kalau pulang lewat situ ya udah. Kalau nggak ada teman saya lari. Karena saya tahu Kang Dion, walaupun dia nggak gigit kita ataupun nggak ganggu kita, jadi ya manusiawi lah kita juga Kang Dion kayak gitu. Ya intinya tadi makhluk halus tadi udah terbantukan juga Kang ya, udah punya tempat ditempatkan baru sama Kang Ipul di tempat yang sekiranya nggak mengganggu keberadaan dia juga, dan teman-teman Kang Ipul juga di tempat pekerjaan pun jadi akhirnya bisa bekerja dengan baik juga Kang ya, nggak terganggu lah gitu. Betul Kang Dion. Jadi intinya gini Kang Dion, dimanapun kita bekerja, mau apapun itu pekerjaannya, berdoa dulu sebelum memulai pekerjaan. Kulo nuwun lah kalau bahasa Jawanya itu. Kita pamit-pamit, karena biar bagaimana manusia dengan makhluk gaib itu berdampingan. Ya, walaupun beda tipis antara alam dia dengan alam kita. Makanya itu aja, kalau memang kita mau bekerja, udah berdoa minimal Bismillahirrahmanirrahim, itu udah cukup. Padahal itu di siang hari gitu kan. Di siang hari. Tetap aja memang masih kita berdampingan gitu. Iya. Oh iya, itu berdampingan Kang Dion gitu. Oke guys, jadi seperti itu aja guys ceritanya. Kang Ipul tadi sudah menceritakan, jadi makna untuk cerita kali ini dari Kang Ipul ya, dimana saja kita bekerja memang kita harus permisi, jangan gegabah, supaya karena kita berdampingan selalu dengan makhluk gaib itu pasti guys gitu. Jadi terus saksikan channel Kang Ipul Misteri, jangan lupa klik like, subscribe, and share jika video ini bermanfaat.